saya bilang siapa yang awal bercakap adalah siapa yang alfabet name lebih awal, karena kita academician A to Z, A B C D E F to Z. Nah, Ezik ini adalah lebih awal namanya daripada Ibrahim. Therefore, Mas Ezik pastilah lebih awal sharing. Kecuali terjadi barter yang tadi pagi itu, yang mesti cakap awal adalah Encik Farid dari Universiti Kuala Lumpur. Tetapi dia minta Satya Yuda lebih awal. Nah, itu terserah dia kan, karena dia yang bagi. Tapi ini sesuai alfabet adalah Pak Ezik Firmansyah. And Ibrahim, if you look dalam flyer itu SPD MPD itu di Indonesia pahami itu sarjana pendidikan dan master pendidikan. Iya. Jadi ini Pak Ezik ini kandidat doktor di dalam education PhD. Oleh karena itu, let we start this event with the prayer first. Mari kita mulai dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Bismillah. Terima kasih. Kita akan mendengarkan sharing awal dari Pak Ezik. Jadi Pak Ezik ini awal tema Nusantara Civilization, History and Cultural between Indonesia, Malaysia, Kambodia ini awalnya ide dari Encik Ibrahim Ahmad, PhD candidate ini. Beliau ini orang sangat dikenali di Ipoh karena berbicara urusan peradaban. Wah, itu dia. Jadi dia sudah diundang kemana-mana sebagai pembicara sangat famous dari University Kuala Lumpur Royal College. Karena itu ini hari kita kena dengar dia cakap soal itu. Tapi Pak Ezik adalah the first speaker. Time is you. Waktunya untuk Anda. Silakan Pak Ezik. Iya. Saya pertama ya, Pak Syarul. Ya karena ini Pak nasibnya namanya duluan E dengan Oke, karena saya pembicara pertama. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Aso Profesor Teguh Syahrul Reja, ya. Salam ketemu lagi Pak Syarul. Yes. Kita alhamdulillah ya bertemu lagi. Udah berapa kali kita bertemu Pak. Mudah-mudahan Pak Syarul tetap diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin. Amin ya. Oke, yang terhormat juga kepada Bapak Ibrahim Ahmad MA sebagai lecturer Unical Royal College Medicine of Perak ya, Unical ya Pak ya, di Malaysia ya Pak. Ya, salam hormat Pak Ibrahim. Dan yang terhormat seluruh kru atau staf dari ALC dan yang saya banggakan kepada seluruh peserta webinar pada hari ini. Oke, saya berapa menit Pak Syarul bicara? Biasa 30 menit seorang. 30 menit ya. Baik Pak Syarul, saya izin share screen. Ya tentu. Let's go. Sudah jelas sekali screen-nya di layar, sangat bagus. Oke, sudah muncul Pak PPT-nya? Udah, dengan pagoda ya. Iya. Oke. Oke, jadi untuk pembahasan kita pada hari ini ya berkaitan dengan peradaban ya, Nusantara, sejarah dan budaya. Jadi saya ini mengambil berkaitan dengan peradaban sejarah dan budaya pada masa yaitu Kesultanan Banten gitu ya Pak Syarul. Jadi riset-riset saya itu kebanyakan di Banten gitu Pak tentang sejarah dan budaya. Bagus. Ya, jadi saya lebih banyak mengkaji gitu ya Pak tentang sejarah dan budaya pada masa Kesultanan Banten. Ya sebenarnya background basic ilmu saya itu berkaitan dengan bahasa dan sastra gitu ya. Jadi kalau kita belajar sastra pasti belajar budaya. Jadi nanti penjelasan saya itu berkaitan dengan bagaimana sejarah dan budaya ya dari segi bahasa dan kesastraan pada masa Kesultanan Banten ini, gitu ya. Suara saya terdengar ya Pak Syarul? Bagus sekali.
Bagus ya, soalnya saya pakai tethering handphone ini No di problem. acara. Very Iya, clear, very clear. oke. Nah, ini konten yang kita bahas pada hari ini yaitu berkaitan dengan sejarah Kesultanan Banten dan budaya peninggalan Kesultanan Banten, dan bagaimana peninggalan budaya Banten ini nanti kita kaji secara bersama-sama mengenai semiotik pesan dakwah ya dalam budaya Masjid Agung Provinsi Banten. Jadi nanti salah satu eh, peninggalan Kesultanan Banten itu ya salah satu aspeknya adalah Masjid Budaya Masjid Agung Provinsi Banten. Pak Sarul pernah ke sana, ke Masjid Ya, Agung Provinsi Banten? pernah, Pernah ya. pernah. Nah, sekarang tempatnya sudah begitu mewah gitu ya, udah layak gitu ya. Nah, jadi para peserta gitu ya bisa mengunjungi salah satu peninggalan budaya dalam Banten ini, yaitu Masjid Agung Provinsi Banten. Jadi sudah banyak wisata gitu ya, wisata-wisata peninggalan Banten yang dijadikan objek-objek wisata. Nah, nanti kita bahas tentang kajian semiotik. Jadi kajian semiotik itu adalah tanda ya, tanda bahasa yang berkaitan dengan budaya-budaya pada masyarakat sekitar. Nah, nanti kita mengkaji secara bersama-sama berkaitan dengan tanda bahasa atau semiotik berkaitan dengan peninggalan Kesultanan Banten, yaitu pada Masjid Agung Provinsi Banten. Jadi ada tanda apa saja sebagai simbol kebahasaan dari budaya peninggalan Kesultanan Banten tersebut. Oke, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu mengenai sejarah Kesultanan Banten ya. Jadi Banten itu dulunya adalah daerah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Ya, jadi dulunya itu belum ada tanah Banten. Istilahnya masih tanah Sunda gitu ya. Nah, jadi tanah Pajajaran ini ya eh, mulai gitu ya pada Sultan Syarif Hidayatullah gitu dari Cirebon ke Pajajaran untuk mengutus gitu ya dari daerah Banten ini untuk istilahnya mengawasi atau memerdekakan Banten dari para penjajah Belanda pada saat itu. Nah, Sultan Syarif Hidayatullah ini diutus oleh Sultan Trenggono gitu ya. Kemudian beserta pasukannya itu menaklukkan Jawa Barat agar Belanda dan Portugis ini tidak masuk ke wilayah Banten. Nah, makanya Sultan Syarif Hidayatullah ini diutus oleh Sultan Trenggono agar para Portugis tidak memasuki wilayah Banten tersebut. Kemudian pada tahun 1568, Banten ini benar-benar terlepas dari kerajaan saat itu diutus oleh Syarif Hidayatullah dan Sultan Trenggono, yang dibawa juga ada kerajaan Demak gitu ya. Pada tahun tersebut pula kerajaan Banten resmi berdiri yang diutus oleh anaknya Syarif Hidayatullah, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin sebagai sultan pertamanya di Banten. Nah, saat itulah atas pimpinan Sultan Maulana Hasanuddin baru dibentuklah kerajaan atau Kesultanan Banten. Pada saat itu raja pertamanya adalah Sultan Maulana Hasanuddin. Oke, slide saya ganti ya Pak? Ya, Terganti, oke. Nah, kemudian masa kejayaan Kesultanan Banten, Banten ini mulai mencapai puncak kejayaannya, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa. Jadi Sultan Agung Tirtayasa ini merupakan Raja Banten yang kedua setelah yaitu Sultan Maulana Hasanuddin tadi. Nah, pada saat eh, pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa tersebut, yaitu kejayaan Kesultanan Banten seperti bidang politik, ekonomi, perdagangan, kebudayaan maupun keagamaan, ya semuanya berkembang berkat persahabatan dengan daerah-daerah lainnya. Karena Banten itu pada masa Kesultanan Sultan Agung Tirtayasa menjadi magnet para perdagangan ya di kawasan yaitu Sunda saat itu ya, belum Banten. Nah, sehingga pada masa Sultan Agung Tirtayasa ini politik ekonomi terutama perdagangan ekonomi itu mengalami puncak kejayaannya karena sebagai pusat dari perdagangan daerah dari
Selat Sunda ya ke Selat Jawa atau bahkan Selat Sumatera gitu. Karena Banten ini letaknya strategis di antara dua selat tersebut, sehingga pada masa Sultan Ageng Tirtayasa ini kejayaannya semakin meningkat dalam hal bidang ekonomi dan perdagangan dan politik gitu. Nah, kemudian pada masa Sultan Ageng Tirtayasa ini pemerintahan Kesultanan Banten ini itu pun runtuh gitu ya, karena adanya isu-isu akan adanya raja ketiga gitu pada saat itu, sehingga pada saat ada isu raja ketiga ini Sultan Ageng merasa difitnah gitu ya, merasa bahwa pada masa pemerintahannya tidak dihargai, sehingga muncullah gitu akan adanya penghancuran Banten pada saat akan adanya raja ketiga ini. Ternyata itu hanya isu-isu belaka saja, sehingga memunculkan kemunduran dalam bidang politik ekonomi dan perdagangan yang sudah dibangun oleh Sultan Agung Tirtayasa ini. Nah, ini pada masa Kesultanan Banten ya, keruntuhan pada masa itu yaitu taktik yang tadi saya bilang, taktik ya menghasut Sultan Haji ya. Sultan Haji itu artinya Sultan Agung Tirtayasa. Dia ingin mengadu gitu ya, mengadu domba Sultan Haji ini dengan ayahnya, dengan Belanda ya. Mereka menyebarkan isu bahwa orang yang akan menjadi pewaris tahta Banten adalah Pangeran Purbaya saudara Sultan Haji. Nah, sebenarnya tidak demikian gitu ya. Sultan Haji atau Sultan Agung Tirtayasa tetap menjadi raja Kesultanan Banten setelah Sultan Maulana Hasanuddin saat itu. Nah, Pangeran Purbaya ini sebenarnya tidak menjadi tahta dalam Kesultanan Banten. Nah, saat itu karena adanya isu-isu adu domba dari Belanda, karena akan ada pewaris tahta yang ketiga, maka runtuhlah Kesultanan Banten pada saat itu, termasuk Kerajaan Surosowan namanya. Kerajaan Surosowan itu atau benteng Kerajaan Banten saat itu diruntuhkan oleh Sultan Agung Tirtayasa karena merasa tidak dihargai sebagai Kesultanan Banten pada saat itu, padahal masa pemerintahannya dianggap masih belum berakhir gitu, karena ada isu dari Belanda akan digantikan dengan Sultan Pangeran Purbaya ini. Malahan Sultan Agung Tirtayasa merasa dirinya itu tidak dihargai dalam pemerintahan Sultan Banten, sehingga runtuhlah Kesultanan Banten ini akibat dari penghasutan oleh Belanda kepada Kesultanan Banten saat itu. Nah, ini adalah budaya peninggalan Kesultanan Banten. Jadi budaya-budaya Kesultanan Banten itu sebenarnya masih banyak sekali peninggalan-peninggalannya. Cuma yang masih saat ini lestarikan di masyarakat Banten, ya ini salah satunya yang saya sebutkan saja yang mendominasi identitas masyarakat Banten. Yang pertama adalah Masjid Agung Banten. Nah, ini nanti akan kita jelaskan, kita kaji dari segi semiotik ya, tanda bahasa. Jadi bangunan-bangunan masjid ini ternyata mempunyai filosofi tersendiri, pandangan tersendiri atas bangunan masjid ini dalam memperingatkan masyarakat atau tanda-tanda bahasa sebagai peringatan masyarakat dalam membangun sebuah Masjid Agung Banten ini yang dibangun pertama kali oleh Sultan Maulana Hasanuddin saat itu. Nah, peninggalan pertama dari Kesultanan Banten ini adalah Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten ini dibangun oleh Sultan Banten, yakni Maulana Hasanuddin, putra Maulana Yusuf pada bulan Dzulhijjah tahun 966 Hijriah atau 1566 Masehi. Jadi sampai sekarang warisan Masjid Agung Banten ini masih terjaga oleh baik oleh pemerintah Provinsi Banten sebagai cagar budaya gitu ya. Tempat istilahnya tempat penziarahan gitu ya. Karena di situ banyak makam-makam Kesultanan Banten dari mulai Sultan Agung Maulana Hasanuddin dia sampai Sultan Agung Tirtayasa dan para penerusnya dimakamkan di daerah yaitu Masjid Agung Sultan Banten. Nah, yang kedua, budaya peninggalan Kesultanan Banten ini yaitu adalah rampak beduk. Rampak beduk ini sebenarnya pada perkembangannya dulunya bukan rampak beduk,
ya dalam budaya Banten. Tapi rampak beduk ini baru muncul itu ya belakangan ini saja pada pasca modern gitu ya, disebut rampak beduk. Tapi pada masa Kesultanan Banten, penyebutan budayanya bukan budaya rampak beduk, melainkan adalah ngadu beduk. Ngadu itu dalam bahasa Sunda artinya saling bertabuhan beduk gitu ya. Nah, jadi ngadu beduk ini lama-lama oleh para masyarakat Banten digemari agar menjadi pertunjukan yang lebih atraktif. Maka muncullah kreativitas seniman yang memasukkan unsur seni tari dalam kesenian ngadu beduk gitu ya. Nah, maka akibat dari kreativitas seniman tersebut muncullah rampak beduk. Nah, rampak beduk ini saya temukan juga eh, aktivitas pertama kalinya yaitu di Sanggar Harum Sari. Sanggar Harum Sari ini berada di daerah Pandeglang. Pendiri Sanggar Harum Sari ini yaitu Haji Ilen. Haji Ilen ini salah satu seniman Banten yang atraktif, yang memunculkan kreativitas seniman dengan unsur tarinya. Nah, padahal ketika kita melihat budaya peninggalan Banten pada zaman dahulu, gitu ya, ngadu beduk ini tidak ada istilahnya dimunculkannya seni tari. Tapi berkat dari seniman Banten ini sekarang sudah meninggal orangnya, digantikan oleh anak cucunya sekarang. Peninggalan sanggarnya pun masih terawat dengan baik, ya termasuk rampak-rampak beduknya masih terpelihara dengan baik, gitu ya. Nah, jadi ngadu beduk ini pada zaman Kesultanan Banten sebagai wahana gitu ya, wahana untuk masyarakat Banten itu mengisi waktu luang sambil pada bulan suci Ramadan, yaitu menunggunya pada saat sahur gitu Pak. Nah, itu rampak beduk ini muncul karena masyarakat Banten menganggap bahwa rampak beduk ini sebagai wahana untuk membangunkan masyarakat sekitar untuk bangun sahur pada saat itu. Tapi transformasinya sekarang menjadi sebuah kesenian yang menyajikan yaitu seni tari dan beduk. Disebutlah saat ini dengan rampak beduk. Nah, kemudian ada seni pertunjukan debus gitu ya. Nah, ini yang saya teliti juga dalam disertasi saya S3 saya yang berkaitan dengan seni pertunjukan debus gitu ya. Jadi mungkin masyarakat di luar Banten sudah mengetahui gitu ya bahwa identitas kesenian debus ini dimiliki oleh Banten. Ya, debus yang merupakan kesenian tradisional yang di Provinsi Banten, artinya menampilkannya adalah atraksi kekebalan tubuh. Ya, artinya manusia itu dari berbagai macam benda tajam, ya, kemudian disayat-sayatkan ke dalam, disayatkan ke kulit para pemain, gitu ya. Tapi atraksi pertunjukan debus ini tidak luka ya para pemainnya karena sudah melakukan ritual-ritual tertentu dalam melakukan seni pertunjukannya. Nanti itu akan kita bahas mungkin ya Pak pada pertemuan-pertemuan selanjutnya tentang seni pertunjukan debus. Jadi untuk hari ini kita memfokuskan saja tentang tanda bahasa dari pembangunan arsitektur Masjid Agung Banten. Ternyata tanda-tanda tersebut itu ada filosofi bahasa sebagai pesan dakwah pada saat hari ini gitu, sampai saat ini gitu. Nah, yang pertama ini adalah Masjid Agung Provinsi Banten. Kita lihat dulu sejarah budayanya. Jadi Masjid Agung Provinsi Banten ini pertama didirikan oleh Raden Sepat. Raden Sepat ini sebagai arsitek Majapahit yang juga membangun beberapa masjid di Nusantara. Yang kedua itu ada arsitektur dari Tiongkok yang bernama Cek Bancut yang ikut diambil bagian dalam memberikan pengaruh kuat pada bentuk atap masjid yang bentuknya itu tersusun 5 mirip dengan pagoda Tiongkok pada umumnya. Nah, bisa kita lihat jadi Masjid Agung Banten ini adalah arsitekturnya dibuat oleh Cek Bancut. Cek Bancut ini sekarang kalau tidak salah sejarahnya dari Tiongkok ini sekarang dia sudah pada saat hidup ya, pada saat hidup dia masuk Islam dan sekarang kalau nggak salah dikuburkannya di daerah Jakarta.
Timur atau Jakarta, eh, ya kalau nggak salah Jakarta Timur ya, Cek Bancut ini. Nah, kemudian arsitek ketiga ini dibuat ya oleh arsitek dari Belanda, yaitu Hendrik Lucas Cardel. Ya, sekarang dia dimakamkan juga di Batavia. Ia ikut turut andil dalam membangun masjid di Kompleks Kesultanan Banten. Nah, bila kita lihat semiotik budaya, tanda pintu Masjid Banten, bila Bapak Ibu semuanya pernah mengunjungi Masjid Banten, nah pintu Masjid Banten ini lebih pendek ya, lebih pendek daripada masjid-masjid pada umumnya. Nah, artinya itu menandakan bahwa secara ilmu semiotik, secara ilmu tanda bahasa, itu memiliki arti bahasa untuk mengingatkan ke masyarakat Banten. Nah, tanda bahasa untuk masyarakat Banten tersebut pada bagian pintu ya menyampaikan kepada masyarakat Banten bahwa Masjid Agung Banten itu memiliki makna ketika ingin menghadap Allah, maka harus menundukkan dirinya. Makanya arsitektur Masjid Banten ini tingginya lebih rendah daripada pintu-pintu pada umumnya. Itu menandakan filosofi bahwa sebagai tanda bahasa ketika masyarakat Banten ingin masuki masjid tersebut, dia uh, istilahnya mengingat Allah gitu ya, harus menundukkan dirinya. Nah, kemudian hal yang terlihat dari keharusan menundukkan diri ini ketika masuk ke dalam masjid. Kemudian mengajar pintu yang rendah ini secara semiotik bahasa ya, peninggalan budaya Masjid Banten ini artinya mengajarkan menghormati tempat suci sekaligus menyimbolkan penyerahan diri seorang muslim ketika ingin menghadap Allah. Jadi kita harus benar-benar menundukkan diri bahwa kita itu akan memasuki rumah Allah gitu. Nah, itu sebagai bahasanya. Sehingga kita ketika mau menghadap Allah, kita harus menundukkan diri. Nah, itu digambarkan dalam arsitektur tempat pintu Masjid Banten sebagai pesan dakwah dalam bentuk yaitu semiotik tanda bahasa dalam bentuk arsitektur masjidnya. Nah, kemudian tanda semiotik yang kedua yaitu terdapat pada masjid ini ya, tiang penyangga. Kita lihat ya, Bapak Ibu, tiang penyangga Masjid Banten ini, bila kita lihat ya, tiang penyangganya itu bangunan utamanya menggambarkan waktu 24 jam yang terdapat dalam kewajiban datang ke masjid untuk mendirikan sholat. Ya, bila kita hitung jumlahnya ada 24 tiang gitu ya. 24 tiang itu artinya menandakan pesan dakwahnya oleh para Kesultanan Banten saat itu menganggap bahwa masjid ini harus buka 24 jam. Artinya siapapun bisa mendirikan sholat di masjid ini selama 24 jam. Hal ini merupakan cara berkomunikasi dengan Allah. Sholat dengan cara memperkuat dan mempengaruhi nilai-nilai spiritual. Dengan demikian bahwa sholat adalah tiang dan atau fondasi dari agama Islam untuk memperteguh keimanan serta menjaga keimanan seorang muslim. Jadi tiang berjumlah 24 dan tiang masjid ini juga menandakan keimanan dan keteguhan seorang muslim dalam mendirikan sebuah sholat. Makanya fondasi tiang Banten ini sampai saat ini belum dirubah oleh pemerintah Provinsi Banten dan masih menjaga tradisi budaya saat Masjid Banten itu dibangun. Kemudian tanda semiotik yang selanjutnya yaitu tanda atap Masjid Agung Banten. Nah, bila kita lihat pergi ke Masjid Agung Banten, ini bentuknya hampir sama seperti pagoda di Tiongkok ya. Nah, tapi atap atap pada bangunan Masjid Agung Banten yang berbentuk 5 ini, 5 tingkat ya, artinya
kita hitung ya, paling ujung pertama ini 1, 2, 3, 4, 5. Artinya ini mempunyai makna tersendiri. Bila kita kaji dengan semiotik, peninggalan budaya, Kesultanan Banten ini mempunyai filosofi dakwah sampai saat ini oleh Kesultanan Banten untuk masyarakat Banten, yaitu atap bangunan Masjid Banten yang berbentuk 5 tingkat dan semakin ke atas semakin mengerucut, diyakini sebagai simbol rukun Islami yang menjadi penghubung umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya pesan yang terkandung di atap Masjid Agung Banten ialah cara mendekatkan diri dengan Allah adalah dengan menjalankan rukun Islam. Artinya rukun Islam itu ada 5, jadi masyarakat Banten diingatkan oleh para Kesultanan Banten bahwa harus melaksanakan rukun Islam. Nah, itu ditandai dari atap masjid sebagai pengingat kepada filosofi masyarakat Banten bahwa arsitektur peninggalan budaya tradisi Kesultanan Banten ini sudah mewanti-wanti istilahnya ya, menjaga para masyarakat Banten untuk tetap melaksanakan yaitu rukun Islam ya, rukun Islam yang terbukti itu terbentuk dari tanda atap Masjid Agung Banten yang memiliki 5 tingkatan. Nah, itu filosofi dari kebahasaan dari budaya peninggalan Banten. Yang selanjutnya, bila kita lihat dari Masjid Agung Banten, dari segi semiotik, dari tanda jendela Masjid Agung Banten, ya jadi jendela ini pun mempunyai pesan dakwah tersendiri dari segi kebahasaan. Jadi para Sultan Banten ini sudah berpikir dengan baik gitu ya, untuk tetap mengajarkan agama Islam itu meskipun para Kesultanan Banten ini telah tiada gitu. Nah, ini dibentuk oleh bangunan tanda masjid gitu ya. Yang pertama yang selanjutnya adalah jendela. Jendela itu dimaknai sebagai rukun Islam karena memiliki jumlahnya sama 5 buah juga, menunjukkan bahwa Kesultanan Banten pada masa itu mencoba menanamkan nilai rukun Islam di masyarakat Banten. Nah, kita lihat jendela tersebut, penanaman rukun Islam sebagai ajaran yang diulang-ulang melihat dari pemakaian jendela dan atap. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran mengenai rukun Islam menjadi salah satu poin penting pada masa Kesultanan saat itu. Karena saat itu Islam baru menduduki dan menguasai Banten. Wajar saja pengenalan rukun Islam menjadi ajaran utama yang disampaikan oleh para sultan-sultan Banten. Nah, jadi filosofi tadi atap dan jendela ini ternyata mengingatkan hal yang utuh gitu ya tentang rukun Islam. Bahwa masyarakat Banten ini harus menjalankan rukun Islam sebanyak 5 rukun. Nah, jadi pengingat penyebaran Islam itu ya sampai saat ini dibentuk dalam bentuk yaitu arsitektur Masjid Agung Banten. Bila kita kaji tadi keseluruhan, maka ternyata arsitektur tersebut memiliki makna sebagai pengingat bahasa bahwa masyarakat Banten itu harus memeluk Islam. Karena dulu Banten itu sebagai penyebaran agama Islam ya. Jadi banyak para sultan-sultan Banten karena Kesultanan Banten itu mulai dari tadi ya Kesultanan Pajajaran ya, kemudian Kesultanan Cirebon itu sama-sama membangun Banten untuk menyebarkan agama Islam pada saat itu. Nah, jadi pesan dakwahnya ketika kita melihat kondisi Masjid Banten pada saat ini itu mengingatkan pada masyarakat agar tetap menjalankan rukun Islam. Jadi masyarakat Banten harus tetap memegang teguh yaitu keimanannya sebagai masyarakat yang harus memegang teguh nilai-nilai keagamaan keislaman. Nah, itu sudah diamanatkan dalam bentuk yaitu Masjid Agung Banten ini sebagai pengingat masyarakat Banten untuk tetap melaksanakan rukun Islam yaitu 5 rukun Islam itu.
Nah, selanjutnya semiotik tanda pada Masjid Agung Banten ini terdapat pada mimbarnya. Ternyata setelah dikaji, diteliti, ditemukannya yaitu tanda semiotik juga yang didapatkan oleh para pewaris ya, para pewaris pengurus Masjid Agung Banten ini. Ternyata mimbarnya itu juga memiliki filosofi pesan dakwah, artinya memiliki juga tanda semiotik dalam hal yaitu dakwah pada masa kerajaan Kesultanan Banten. Bila kita masuki Masjid Agung Banten ini, ternyata ada mimbar yang masih saat ini masih utuh ya, belum rusak sama sekali. Ternyata mimbar ini merupakan gambaran bahwa dalam tataran sosial Islam mengajarkan untuk saling bertoleransi dan bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Artinya suku bangsa juga, bahkan agama yang berbeda. Nah, artinya para Kesultanan Banten saat itu ya harus sudah memberikan pesan dakwah melalui mimbar ini yang artinya peradaban budaya, suku bangsa, dan agama itu tidak seharusnya menjadikan halangan untuk mengembangkan peradaban dan memajukan kesejahteraan umat. Nah, jadi mimbar ini sebagai gambaran umum dalam tataran sosial Islam yang saling mengajarkan bertoleransi. Bila kita lihat bentuknya, bentuk mimbar ini itu ada unsur-unsur Chinese Tiongkok ya, Bapak Ibu. Jadi ada unsur-unsur peninggalan budaya Cina di sini. Nah, kemudian ada unsur-unsur Islamnya berwarna hijau, karena Nabi Muhammad itu suka warna hijau. Jadi ini unsur-unsur budaya keislaman dan unsur-unsur budaya Cina. Nah, itu menggambarkan bahwa mimbar ini sebagai tataran sosial yang mengajarkan untuk saling bertoleransi. Bukan berarti Islam tidak bertoleransi pada masa Kesultanan Banten. Pada masa Kesultanan Banten, Islam istilahnya mengutamakan bertoleransi antara lain budaya, lain suku. Nah, itu tercermin dalam bentuk mimbar ini, ya, yang bentuknya adalah tadi yang saya katakan antara etnis Tiongkok atau Cina dan peradaban Islam yang berkaitan dengan warna hijau yang berbentuk tangga ini. Nah, ini adalah ciri khas ya tanda menara Masjid Agung Banten. Ternyata setelah dikaji lebih mendalam, apa filosofinya? Ternyata setelah dikaji menggunakan teori semiotik, ternyata menara Masjid Banten ini mempunyai filosofi tersendiri, pesan sebagai bentuk dakwah juga kepada masyarakat Banten. Nah, bila kita lihat, keberadaan menara ini menunjukkan ajaran Islam. Artinya mengajarkan Muslim untuk terbuka secara pemikiran, serta sikap dan menerima budaya baru yang berkembang. Nah, penerimaan akan hal-hal baru menunjukkan bahwa Islam mengajarkan sifat inklusif. Oleh karena itu, umat Islam harus bersifat inklusif terhadap kondisi zaman dan terbuka menerima perubahan. Semua dilakukan guna mengembangkan peradaban Islam sendiri. Nah, jadi Masjid Agung Banten ini menaranya hanya memiliki satu menara. Artinya para Kesultanan Banten pada saat itu menunjukkan bahwa ajaran yang ada di Banten itu saat itu hanya satu, yaitu Islam. Jadi masyarakat Banten harus menjunjung nilai-nilai keislaman pada saat itu. Nah, makanya sampai sekarang menara Masjid Agung Banten ini masih tetap bertahan dan berbeda dengan masjid-masjid yang lain. Ya, jadi menara Masjid Agung Banten ini hanya satu yang menandakan bahwa Islam itu mengajarkan hal yang terbuka, mengajarkan bahwa hal terbuka itu harus berdasarkan adab dan keislaman. Nah, itu dibuktikan dalam bentuk yaitu keberadaan satu menara ini. Nah, itu adalah pesan filosofi
bila kita kaji dari segi semiotik gitu ya. Nah, ternyata dari segi bahasa dan budaya, peninggalan-peninggalan masa-masa Kesultanan Banten yang diutus oleh Sultan Maulana Hasanuddin sampai Sultan Agung Tirtayasa, ya, yang dipelopori oleh kerajaan-kerajaan Pajajaran dan Kesultanan Cirebon, itu memiliki nilai-nilai filosofi tertentu untuk memajukan Banten gitu ya. Karena Banten pada saat itu ya sebagai pusat perdagangan. Selain itu Banten pun sebagai tempat penyebaran agama Islam. Nah, sehingga muncullah filosofi-filosofi tersebut yang diungkapkan dalam tanda atau semiotik dari segi bahasa. Ternyata sampai saat ini bangunan masjid itu bukan sekedar bangunan, tapi bangunan Masjid Agung Banten itu memiliki pesan dakwah sampai saat ini bila dikaji dari segi semiotik. Dia mempunyai tanda bahasa yang mengingatkan masyarakat Banten itu harus menjunjung nilai-nilai keislaman pada tanah Banten ini. Sehingga masyarakat Banten harus berpedoman pada satu ajaran, yaitu ajaran agama Islam. Gitu ya. Itu bila mana kita mengkaji dari unsur semiotik, itu tanda-tanda bahasa pada peninggalan-peninggalan budaya Kesultanan Banten. Salah satunya adalah Masjid Agung Banten, gitu ya. Mungkin itu saja Pak Sarul karena sudah setengah jam lebih ya. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Sarul. Masih di mute Pak Sarul. Ya. Injury time 5 menit memang diberikan, jadi sudah benar waktunya. Mantap. Oke. Sebelum kita mengundang Tuan Guru Dr. Ibrahim ini, kita dengarkan lagu dulu lah, refreshing first before. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang, selamat siang pada semua di sini. Terima kasih pada sahabat saya. Dan sambil itu boleh naikkan saya punya apa ni? Boleh, Kang Indah tolong bantu Kang Indah. Jadi Ibrahim ini jumpa Pak Ezik, dia memang sangat concern dengan histori sejarah Banten. Jadi boleh nanti kapan masa Pak Ezik ini cakap tentang lebih dalam debus ke apa segala kan? Ya, mesti. Pak Indah, tolong bantu Pak ini punya. Oh, saya tadi bagi dekat WhatsApp saya ya, jadi saya belum hantar dekat dia kejap ya. Kan boleh announce apa, boleh warming lah. Tak apa, boleh. Baik, terima kasih pada sahabat saya P. Dr. Syuriza. Sahabat saya yang baru berukhuwah, salam perkenalan Pak Ezik Firman ya. Selamat perkenalan dari saya Ibrahim Malaysia. Ya, salam Ibrahim. Dan juga sahabat-sahabat yang lain, khususnya ALC lah. Terima kasih ya kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit ilmu ini. Ya, kalau tadi kita dengar Pak Ezik Firman bercerita tentang Banten. Saya dah membaca buku tentang Banten ini. Dan kami di Malaysia ini memang akan mempelajari beberapa kerajaan-kerajaan Melayu lama di Indonesia. Memang menarik ya, sebab kita mempunyai hubungan yang baik ya sejak dari dahulu lagi. Itu sebab pada petang ini saya cuba berkongsi sedikit maklumat berkaitan tajuk saya yang saya akan bicarakan, iaitu surat antara Kesultanan Melayu ya pada 1819. Okey, sebagai satu sumber hubungan sejarah hubungan Malaysia dan Indonesia. Jadi ini sebagai satu sumber sejarah lah untuk kita kongsi sedikit dan saya akan kupas pada petang ini. Jadi sementara kita menunggu slide saya itu, jadi saya rasa tadi apa yang dikongsi oleh Pak Irman itu mempunyai fakta yang cukup menarik, sangat memberi manfaat kepada kami di sinilah. Nah, jadi kalau kita lihat juga Banten ini sebenarnya ada juga hubungan dengan kerajaan Melayu di Persekutuan Tanah Melayu ini, itu di Malaysia ini. Kalau sekarang Malaysia lah ya. Kalau dahulu kita mengenali
rumpun ini sebagai Emilia Kepelago ataupun apa ni, alam Melayu, ya. Dan kalau di Indonesia itu lebih dikenal sebagai Nusantara, betul ya, begitu. Jadi istilah-istilah itu saja yang membezakan mengikut zaman. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, zaman ini dah berubah, tapi apa yang kita pelajari hari ini adalah satu revision kita pada masa lepas, di mana pada masa lepas dengan adanya pada masa lalu, maka adalah pada hari ini. Ataupun dari segi sudut sejarahnya, sejarah itu adalah satu pengajaran kita pada hari ini, sebagai panduan kepada kita hari ini. Dan yang menariknya, kita ini adalah serumpun pada dahulu, dan saya harap sampai hari inilah, saya kira sampai hari ini kita masih menganggap rumpun kita adalah rumpun. Okay? Maksudnya kita tidak pernah berpisah. Ya, mungkin berpisah dari konteks perbatasannya saja, sempadannya saja. Dan baru-baru ini pun kalau kita lihat sudah ada tanda tangani perbatasan itu, ya, ataupun persempadanan itu antara kedua Perdana Menteri dan juga Presiden kita. Itu satu hal yang menarik. Ya, alright. Boleh nampak ya. Jadi inilah saya punya topik saya pada petang ini. Surat menyurat ni ada banyak surat sebenarnya. Ada banyak surat sebenarnya yang wujud pada zaman itu, dan saya ambil pada zaman abad ke-18 dan ke-19. Kalau hari ini banyak sumbernya. Tapi ada satu beberapa surat yang agak sukar untuk kita dapat, ya. Okey, next slide ya. Boleh pergi naik. Okey, next slide. Okey. Ini ya. Kalau kita lihat seperti yang saya sebutkan tadi, hubungan kita ini adalah hubungan yang cukup menarik, saya kira. Ya, hubungan yang cukup menarik, dan kita ini adalah bersifat nilai sepunya. Kita punya nilai sepunya dan tanah air. Kalau kita lihat pada konsep kita, ya, sampai hari ini kami pun masih menggunakan istilah tanah air. Maksudnya tanah dan air itu adalah sama saja. Kita boleh berada di darat dan boleh berada di air. Tidak ada sepandan. Ya, tidak ada perbatasan pada waktu itu, dan kita hari ini adalah serumpun, saya sebut tadi ya, tanpa sepadan. Kita dahulu kalau saya baca ya, yang lama-lama, cerita-cerita lama orang di Kepulauan Sumatera, saya gunakan istilah itu, saya tidak menggunakan lagi pada istilah Indonesia itu, saya gunakan istilah itu dulu sebab abad itu ya. Jadi di Kepulauan Sumatera ataupun kerajaan-kerajaan yang wujud pada waktu itu pun, okey, ataupun yang ada di Pulau Jawa, di Makassar dan sebagainya, sering berulang-alik, ya, dan mereka datang ke sini bukan saja untuk berdagang tapi menuntut ilmu agama, ataupun ada juga yang datang dan berpindah terus ke sini. Maksud saya berlaku migrasi. Ya, tapi migrasi kita adalah migrasi dalam bentuk serumpun, bukan migrasi seperti yang berlaku pada orang Cina atau orang India atau orang Eropah atau sebagainya. Okey, yang bukan serumpun dengan kita. Jadi hubungan ini dah lama wujud dalam kerajaan Melayu lama. Saya sebut tadi antaranya kerajaan Banten ke, ataupun kerajaan Siak, kerajaan Negeri, kerajaan Kampar, ya, kerajaan Langkat dan sebagainya. Dan yang menariknya, kalau kita baca dalam semua catatan barat, ya, ada banyak. Semua menggunakan istilah ataupun menulis istilah Melayan atau Malay. Ataupun seperti Tome Paris, ya. Kita ada orang sebut Tom Paris, tapi istilah Tome Paris ataupun Dampier, William Dampier dan juga Pop, ni semua menulis mengatakan bahawa orang Melayu ni adalah satu rumpun yang sama. Dan saya fikir ini semua tak ada isu pun. Sebab tadi bila saya tengok lagu tadi, walaupun ada Bali, ada unsur Jawa dan sebagainya, sebenarnya kita masih dekat lagi. Dan bahasa yang kita guna kebanyakan adalah bahasa Melayu. Apa saja bahasa Melayu pun, dalam apa logat sekalipun, okay, apa saja istilah pun, dia membawa kepada makna Melayu itu sendiri. Dan ada yang kahwin serumpun pun. Dan inilah menyebabkan tersebarnya di serata alam Melayu. Kalau saya mengambil contoh, saya sendiri pun mempunyai kacau, dia punya keturunan saya pun ada campur dengan orang Aceh. Sebelah zaujah saya, isteri saya, ada Bugisnya, ada Minangnya, campur semua. Ya. Kemudian campur lagi lah, macam-macam lagi ya. Ini kami campur banyak. Jadi bercampur ataupun tersebar di serata ini. Itu sebab di tanah Melayu ini, kalau tengok di Malaysia ini, ya, di Malaysia ini sendiri, khususnya di Persekutuan Tanah Melayu ini, ada kampung orang Rawanya, ada orang Mandailingnya, ada Kampar, ada. Tempat saya itu ada Gopeng, ada Kampar, ya, itu orang Rawa, ada orang Mandailing. Kemudian pergi ke atas sikit ada orang Jawa. Kalau pergi ke atas lagi ada orang Aceh. Banyak di Perak ni sendiri pun kalau saya ambil ada kampung Aceh.
Ya, contoh ya, ada kampung Jawa, jalan dan sebagainya. Cuma negeri tak adalah. Cuma bila munculnya kuasa-kuasa barat, khususnya pada abad yang ke-18, abad ke-18 ke-19 itu, bila berlakunya proses kolonialisme ataupun penjajahan itu menyebabkan kegiatan perdagangan kita, rumpun kita mula berpecah-pecah. Ya, ini patut kita ingatkan semula ini. Bila ada Traktat London ataupun perjanjian Inggeris Belanda 1824 itu, okay, adalah beberapa perjanjian lain yang dibuat. Tapi bagi saya dalam konteks ini, apa sahaja yang kita buat, kita ibaratkan kita seperti tanah dan air tadi, tidak berputus, ya, tidak terpisah. Air dicincang tak akan putus. Kita mengambil konsep itu sampai bila-bila. Bagi saya selalu menekankan rumpun di Nusantara ini mesti begitu. Berpisah dari aspek negara, tapi dari segi hubungan kekeluargaan itu tetap kekal selama-lamanya. Itu adalah saya punya prinsip yang saya selalu pegang dari dahulu sampai hari ini. Sebab saya melihat tetangga, saya tidak menyatakan Indonesia ini sebagai satu tetangga. Sebenarnya saya menganggap dia adalah sebagai suatu keluarga. Ada orang selalu menyebut istilah tetangga. Tetangga itu mungkin jiran saja. Tapi bagi saya dia adalah satu rumpun, satu keluarga sebenarnya. Ya, tidak dapat dipisahkan walaupun berlaku percampuran yang pelbagai itu. Okey, next kita tengok. Itu adalah saya punya pengenalan lah ya. Jadi kalau kita nak melihat semula apa yang berlaku pada zaman dahulu, okey, apa hubungan itu, bagaimana kita nak buktikan, pada salah satu sumbernya adalah melalui surat menyurat yang pernah diutuskan, ya, pernah ditulis, pernah dihantar oleh kesultanan dahulu. Ini membuktikan bahawa hubungan kita sangat akrab, walaupun hubungan itu hanya wujud dalam mungkin dihantar kepada, contoh di Pulau Pinang, dia surat Perancis pada Perancis slide. Okey. Jadi next slide. Okey, boleh ni ya. Okey. Ini semua kajian saya dah, okey, yang saya ambil, yang saya simpan, dan saya kira hari ini surat ini pun dah dipublish ya. Kalau kita nak lihat, satu adalah koleksi surat Francis Light ini. Kalau nak lihat Light letter ni, dia memang disimpan di Perpustakaan SOAS. Ada 11 jilid, hampir 1,200 pucuk ya, dan saya pun telah membuat beberapa transliterasi. Surat ini menggunakan tulisan Jawi lama ya, pada tahun 1700 kebanyakan. Alhamdulillah saya masih boleh membacanya, dan kebanyakan surat ini dihantar kepada Francis Light lah. Dan hari ini kalau mungkin sahabat-sahabat di Indonesia juga ada mendengar suatu perkara di Malaysia hari ini, itu bagaimana kerajaan Kedah ni, salah sebuah negeri yang terdapat di Malaysia, cuba menguar-uarkan semula, membangkitkan semula bahawa Pulau Pinang itu pernah menjadi milik Kedah pada satu ketika dulu. Dan salah satunya sumbernya mungkin bergantung kepada surat-surat ini. Agak menarik hari ini ya, walaupun dibicarakan dalam soal politiknya. Dan surat-surat ini ada kaitannya. Okay, ada banyak surat yang saya boleh tunjukkan sebenarnya, ya, yang ditulis dari pembesar atau kesultanan yang wujud di Sumatera itu sendiri. Ada banyak. Ini surat yang pertama. Kemudian ada warka-warka lama ini, ada juga yang tersimpan di Perpustakaan Negara Malaysia ataupun di Arsip Negara Malaysia pun ada ya. Ada banyak warka-warka Melayu ini, boleh datanglah, boleh lihat di sini. Dan ada daftar perkapalan Corpus Diplomaticum Nederlando Indicum ini adalah daftar perkapalan Indonesia. Ini lebih kepada pengkajian yang dibuat oleh Prof. Dr. Ahmad Jalani di USM ya, Ahmad Jalani Halimi. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini suatu perkara yang cukup baguslah ya, yang berlaku di negara kita dalam rumpun kita ini, di mana rumpun ini sebagai satu rumpun yang wujud kebersamaannya. Okay, hubungan ini wujud ada dua perkara yang selalu saya sebut. Pertama sekali adalah melalui hubungan diplomatik. Itu biasa. Okay, saling menghantar surat. Tapi yang keduanya ialah hubungan melalui kegiatan perdagangan. Ini yang lama. Okay, ini yang agak lama. Mungkin kerajaan itu boleh berganti, tetapi kegiatan perdagangan itu diteruskan. Dan inilah yang mendapat mendapat perhatian para sarjana khususnya di Malaysia dan juga di Indonesia. Jadi antara orang yang, kalau saya selalu membaca di Indonesia ini, saya banyak juga saya baca ya. Di Indonesia saya membaca antaranya adalah tulisan Pak Lapian, okay? Ada Lapian itu saya berminat sangat dengan kajian-kajian kaitan maritim ini. Jadi ini saya gunakan, dan surat-surat menyurat ini juga adalah sebahagian daripada kajian yang saya buat berterusan dari semasa ke semasa. Lagi orang dah mula kurang, tak nampak pun ya, tak buat pun, kadang-kadang mereka tidak buat pun kajian PSP ini.
sebab mereka lebih berminat dari aspek politik. Sedangkan politik itu muncul kemudian, tapi kegiatan perdagangan itu adalah lebih awal lagi. Ya, itu perlu diteruskan pengkajian seperti ini. Jadi para sejarah hari ini melihat surat menyurat ini sangat penting sebagai satu bukti, sebagai salah satu sumber menandakan wujudnya hubungan kedua-dua negara. Saya gunakan negara hari ini dalam konteks hari ini, tapi dahulu kedua-dua kerajaan. Sama ada kerajaan yang wujud di Persekutuan Tanah Melayu, di sekitar Tanah Melayu, ataupun di kerajaan yang wujud di Kepulauan Indonesia. Kalau dulu di Sumatera, Banten pun banyak ya, Angkat, Kampar dan sebagainya, banyak kerajaan Riau itu sendiri. Kalau kita lihat kerajaan Riau itu adalah disamakan dengan kerajaan Melayu Johor. Itu sebab disebut Kesultanan Melayu Johor Riau. Sampai hari ini pun kadang-kadang disebut begitu saja, walaupun Riau itu sudah pun terpisah akibat daripada Traktat 1824 perjanjian Inggeris Belanda itu. Jadi kita tidak menafikan ya seperti itu bahawa apa yang berlaku pada hari ini ialah hasil daripada tindakan orang-orang barat menyebabkan kita terpisah. Dan yang menariknya, segala surat menyurat ataupun sumber ini dibawa pulang ke negara mereka. Saya kira ketika saya pergi ke arsip Jakarta ya, pada tahun 2012 saya sempat membeli sebuah buku tentang pelbagai perjanjian yang wujud antara di Indonesia, perjanjian lama. Okey, ditulis dalam tulisan Belanda dan ditranslatekan dalam bahasa tulisan Indonesia ya. Itu agak menarik ya, bila saya baca itu banyak juga, rupanya ada banyak surat yang berkaitan hubungannya juga dengan Tanah Melayu. Jadi saya masih menyimpanlah jadi beberapa dokumen lama ini supaya saya dapat menilai semula apa yang pernah berlaku pada satu ketika dahulu dan saya jadikan sebagai panduan pada hari ini. Inilah sangat penting. Okay, hubungan lama jangan dibiarkan berlalu tetapi diperbarui dalam bentuk yang sesuai sehingga hari ini. Walaupun negara kita berbeza tetapi kita boleh mengadakan pelbagai hubungan dalam bentuk kegiatan perdagangan. Maksudnya kita meneruskan. Ini adalah legasi kita. Okay, next. Okay, please. Dapat ya? Baik, ini kegiatan perdagangan ini saya dah sebut tadi. Ada wujud sejak lama, kemudian kan Sriwijaya. Ini semua berada di sana ya. Sriwijaya itu luas, Melaka, kita tahu. Okay, Pasai, Kerajaan Samudra. Dan kegiatan ini masih aktif. Okay, kalau hari ini kalau kita lihat Pulau Pinang adalah negeri yang masih aktif lah, termasuk Johor ya, dan Melaka pun ada. Jadi kalau dulu pelabuhan Pulau Pinang dan Melaka ni disebut sebagai negeri selat ataupun trade settlement ya, yang dikuasai oleh pihak Inggeris. Jadi siapakah pedagang Melayu ini? Ini satu persoalannya dan kita cuba mencari. Ada orang mengatakan bahawa kebanyakan pedagang-pedagang itu terdiri daripada orang bukan Melayu. Ada yang mengatakan daripada India Muslim, mungkin orang India, Arab dan sebagainya. Tapi realitinya apabila kita apabila saya meneliti surat-surat ini, rupa-rupanya dalam kalangan masyarakat Melayu pada waktu itu yang berada sama ada di Kepulauan Melayu ini, sama ada di Tanah Melayu ataupun di Sumatera itu sendiri ataupun di beberapa kepulauan lain di Indonesia itu, menunjukkan bahawa kita sebenarnya adalah sebahagian daripada usahawan atau pedagang yang berjaya. Walaupun dalam keadaan ini disebut juga peddler ataupun pedagang-pedagang kecil, pedagang runcit, realitinya tidak. Kalaulah pedagang runcit, mustahil kita ada kelompok nakhoda ataupun sadaga ya, yang besar. Ya, walaupun ada itu ya. Ini kelompok-kelompok. Siapa yang terdiri berdagang, walaupun ada orang sultan sendiri terlibat, tapi mereka tidak highlightkan diri mereka ke hadapan. Mereka tidak munculkan. Okay? Yang ada adalah kebanyakan golongan pembesar. Ataupun ada wakil-wakil daripada sultan, iaitu nakhoda ataupun sadaga raja. Jadi mereka terlibat tapi melalui satu sistem yang lain lah. Okay, mereka bukan peddler, saya dah sebut tadi. Okay, next saya punya ni, saya lajukan sedikit ya. Saya lajukan sedikit. Okay. Baik, ini barang. Ini barang yang selalulah kalau saya ambil semula dalam daftar itu, ini antara yang saya sebut tadi ya. Antaranya ialah kesiak dan juga asahan. Saya fikir ini adalah yang berada di sana pada berada di sekitar Kepulauan Sumatera ya. Saya tak pasti hari ini siak masih ada, sungai masih besar. Saya rasa ada ya, kita pernah sampai ke sana. Asahan itu ya, saya belum pernah sampai lagi. Okey, jadi sama, kita pun sama rumpun di Nusantara ini. Okey,
perniagakan beras, sagu, timah, lilin, rotan, kain lada hitam, ikan kering. Ini adalah makanan-makanan tradisi kita. Kalau hari ini, kalau kita nak lihat hari ini, mungkin tak ada ekspor secara besar-besaran lah. Okay, beras tu mungkin ada, sagu mungkin ada, semuanya masih ada. Tapi yang kebanyakannya dah tak ada. Ikan kering saya fikir dah tak banyak yang kita ini ya, kita ekspor. Jadi dulu dijadikan sebagai barang ekspor. Okay, yang dibawa ke Melaka dan yang dibawa ke Pulau Pinang pula adalah barang dagangan dibawa pula adalah timah. Ini timah ni banyak lah ya, di sebelah Indonesia pun ada. Okay, di Sumatera pun banyak, di sebelah Tanah Melayu pun banyak, khususnya di negeri Perak, di negeri Kedah ataupun di Selangor dan juga di Negeri Sembilan. Okay, di Negeri Sembilan. Ini kawasan Negeri Sembilan ni adalah kawasan orang Minang ya untuk penghantaran. Jadi besi, ada kejati, okey, beras, senjata. Senjata ni termasuklah pemuras, seperti pistol ya. Ada bom ya, dulu ada meriam ya, ada juga tali sabut dan sebagainya. Ini adalah barang-barang dagangan yang wujud pada zaman itu dan yang diekspor dan juga yang diimport antara negeri-negeri yang terlibat ataupun kerajaan-kerajaan kecil yang terlibat. Jadi saya menggunakan istilahnya kerajaan kecil lah. Maksudnya pada waktu itu di Tanah Melayu juga belum ada gabungan seperti ini membentuk Malaysia. Itu juga di Indonesia. Ya, cuma Indonesia ni lebih awal daripada Malaysia lah. Malaysia tahun 63. Okey, next. Ini adalah punya barang dagangan seperti selalu. Dan ini adalah beberapa surat yang telah ditransliterasi. Contoh saya ambil ini surat yang membuktikan bahawa barang-barang dagangan itu. Kemudian cara surat ni ditulis agak menarik ya. Antara kesultanan yang berada di Pulau Sumatera ataupun sekitarnya dengan kerajaan yang ada di Persekutuan Tanah Melayu agak sama. Mereka menggunakan lenggok bahasa yang agak sama. Jadi barangkali Pak Izid Firman tadi boleh melihatlah dari aspek yang lebih jauh lagi. Ya, agak menarik ini. Kita boleh kongsi benda ini untuk mengkaji lebih menarik lagi ya. Lihat bagaimana benda-benda ini, dokumen-dokumen ini dalam konteks kerajaan di Indonesia boleh menghantar, kerajaan-kerajaan kecil pada itu di Sumatera ini boleh menghantar, mengutus surat kepada orang salah seorang daripada penakluk, saya menggunakan istilah penjajah lah ya, slide di Pulau Pinang itu. Jadi kita tengok apa dia minta timah, besi, okey. Kunci peti pun ada, besi baja, ada bom, ada meriam yang saya sebutkan tadi. Dan light slider ini dia dikategorikan bila dibawa ke SOS ini, dibawa dikodkan dengan MS 40330. Ya, ada banyak kod, dia ada 11 jilid. Dan sekarang ni agak mudah untuk diakses kalau boleh dibuka, berada di USM. Dan ada juga blog yang menyediakan ini ya, orang yang terlibat membawa pulang salinan surat itu. Tapi saya rasa belum selesai sepenuhnya lagi. Untuk mentransliterasi atau menukarkan tulisan Jawi kepada tulisan Rumi pada hari ini. Agak sukar ya, memang sukar nak dibaca. Saya sendiri pun berkali-kali, beberapa tahun ini pun saya masih terus menyemak dan menyemaknya. Saya terus melihat, saya takut, saya bimbang sebab istilah-istilah yang digunakan pada waktu dahulu tidak sama dengan istilah yang digunakan pada masa kini. Dan saya rasa itu dah. Okey, next surat seterusnya. Baik, ini kejuruan Langkat yang saya sebut tadi. Ini kerajaan Langkat, mungkin sampai ini boleh dikongsi sedikit dengan saya. Okey, di mana kedudukan Langkat sebenarnya. Dan kalau kita lihat, mereka ini orang Islam lah. Sudah tentu salam, doa dan takzim. Dihantarnya ini Tengku Kejuruan Jepur. Dihantarkan kepada Tengku Gubernador. Ada orang menggunakan istilah Gubernador ataupun Gubernur, sebenarnya tidak. Islam menggunakan istilah Gubernador. Ataupun ada yang mengatakan Gubernur, tapi sebenarnya saya tak jumpa perkataan Gubernur, tapi banyakkan Gubernador. Minta berkaitan dengan tentanglah mereka nak belikan senapang. Istilah mereka akan menghantar, mengutus surat itu dengan bahasa yang cukup halus. Bahasa yang cukup menarik. Contoh mereka salam, doa, takzim dan sebagainya. Gubernador yang duduk dalam negeri Pulau Pinang, ini adalah Francis Slide ini ya. Francis Slide ini berada di Pulau Pinang 1786 sampai 1994 baru dia meninggal. Ya, lama juga sebelum itu dia berada di sekitar Phuket dan dia berhubung banyak dengan kerajaan Siam ataupun Thailand pada hari ini. Ini berkaitan mereka nak beli ini. Maksudnya Pulau Pinang ini adalah sebagai pusat perdagangan ataupun kalau kita boleh sebut pada hari ini adalah pelabuhan entrepot. Pelabuhan entrepot. Ya, pelabuhan yang mengumpul dan akhirnya mengumpul dan akhirnya mengedarkan
Okey, barang-barangan termasuk senapang, senjata banyak bila saya jumpa dalam surat-surat ini ada banyak ya yang dijual beli pada waktu itu. Patutlah dia maju. Okey, dia menjadi satu pelabuhan yang maju. Ya, walaupun sebelum itu ada pelabuhan lain, pelabuhan Kedah yang ada di Kuala Kedah. Kemudian ada pelabuhan Pulau Pinang sebelum itu mungkin ada tapi tidak sebesar zaman ketika pentadbiran Francis Light. Okey, dia ni adalah orang yang uh, mendapat restu daripada rajanya di England ya. Mereka datang di sini membawa cok mohor itu. Jadi ada juga gula dan sebagainya dan ada part yang kita tak boleh lagi nak translate itu maka kita kurangkan. Ada nakhoda Muhammad. Ini istilah okey gelaran-gelaran yang kita akan jumpalah dalam surah ini. Tersebut sebab apabila saya melihat ada istilah nakhoda ini saya melihat di beberapa tempat di Kuala Sumatera menggunakan istilah nakhoda dan di sini juga menggunakan istilah nakhoda. Ini agak menarik. Ini maksudnya kita mempunyai hubungan yang sangat rapat dan hubungan kekeluargaan ini memang wujud. Dan bagi saya bukanlah satu perkara yang pelik atau aneh bila kita mengatakan bahawa ramai juga orang dari sana atau dari sini berulang-alik dan mereka berkeluarga di sana dan berkeluarga di sini. Itu satu perkara yang perlu kita akui ya. Ini memang berlakulah sampai hari ini. Saya fikir akan terus berlaku sampai bila-bila ya. Jadi tidak ada isu yang besar dalam ini. Okay, next. Ini kejalankan. Okey, keselamatan. Ada juga dari aspek keselamatan perdagangan. Okey, kalau kita lihat tadi barangan, ada Datuk Batuah Negeri Batu Bahara. Ini satu negeri yang wujud di tepi pesisir Pulau Sumatera. Ya, dia menggunakan istilah Senyo Gonado. Okey, jadi dia gunakan Senyo Gonado ataupun Senyo lah sebenarnya ya. Dengan selamatnya dia akan maklumkan, dia akan terus berhubung apa-apa saja. Jadi hubungan perdagangan ini jika mereka sampai nak meminta pertolongan atau membeli barang, mereka akan menghantar surat memaklumkan sesuatu perkara tersebut. Okey, adalah di sini kita akan jumpa nama-nama kapitan ini. Dan agak menarik di sini bila kita jumpakan di sini Kapitan Rapsa, okey, contoh ya di Pulau Pinang. Okey, ini adalah nama-nama orang. Okey, dan orang Batu Bahara ni kita dapat lihat juga melalui surat menyerah ini mengatakan dia adalah orang Batu Bara ni orang miskin. Tapi pentakrifan miskin di sini, saya melihat bukan maksudnya miskin harta barangkali. Tapi bagi saya ada miskin yang aspek lain ni, maksudnya orang itu adalah orang yang rendah sedikit duduknya. Okay, tarafnya barangkali. Jadi kita kena fikir banyak di sebalik surat-surat ini perlu dikaji dengan lebih mendalam. Bukannya boleh ditafsir begitu saja. Okay, next. Lagi. Ini persahabatan, ada juga yang nak minta bersahabat. Okay, ini Pangeran Adi Wijaya Palembang ya, yang ditulis pada 6 Oktober 1787 ataupun pada sanah 1201 Hijrah lah. Jadi dia menggunakan dua. Ini dalam MS okay, Masdan 40320 dalam folio 2 ya. Jadi ada yang minta nak bersahabat. Dulu-dulu memang begitu dan kita sedia maklum Inggeris yang datang ke sini, penjajah yang datang ke sini bukan mereka datang dengan tangan kosong. Mereka datang sebenarnya adalah sebagai angkatan tentera juga sebenarnya. Ya, itu kita perlu akui ya. Dan itu sebab apa yang berlaku juga di Indonesia, contohnya Belanda sendiri pun mereka datang dengan angkatan tentera. Begitu juga di tanah Melayu ini sama saja. Ya, kedua-dua kuasa ini adalah kuasa barat. Jadi ada dalam kalangan pembesar juga akan meminta bersahabat untuk mendapat sedikit perlindungan. Satu, yang kedua adalah untuk berdagang. Okay, menguruskan kegiatan perdagangan supaya mereka tidak diganggu oleh orang lain. Antaranya adalah surat daripada Pangeran Adi Wijaya Palembang ini kepada Francis Light yang berada di Pulau Pinang. Okay, mereka hantar melalui wakil lah, biasanya ada wakil. Okay, mereka akan beli timah, lada macam tadilah, barang dagangan seperti tadi. Dan jika ada yang lain juga, mereka akan terus membelinya. Okay, next. Baik, ini Tengku Raja Pedir. Ini pun ada satu kerajaan Pedir. Saya fikir di sana sudah maklum. Okey, mereka nak membeli. Okey, Kici itu adalah si kapitan ini adalah perahu ya. Jadi nak beli buah pinang dulu. Saya ingat pinang sampai hari ini pun kita masih perlu ya. Kelapa dari Sumatera itu. Okey, lilin dan sebagainya. Ada juga beli padi dan saya rasa ini tidak menjadi masalah dan dulu istilah-istilah dulu pun kita dapat lihat bagaimana mereka menggunakan sukatan seperti koyan ya, ada juga yang saya jumpa tahil dan sebagainya. Tapi yang paling banyak saya jumpa dalam surat adalah tulisan
koyan, okey, ratus koyan dan sebagainya. Dan bahasa-bahasa yang diguna ini agak menarik. Jadi saya melihat uh, istilah yang digunakan ini ataupun logat bahasa ini, okey, dengan bahasa yang digunakan di Indonesia tidak ada banyak bezanya. Okey, orang Sumatera dengan orang di Tanah Melayu ini hampir sama kalau kita membaca keseluruhan. Kalau kita lihat tadi ya, mereka akan menggunakan benda yang sama. Dan mereka juga menulis, kalau tak mungkin orang di sana mengupah orang di sini menulis atau orang di sini mengupah orang di sana menulis, tidak mungkin. Dan saya rasa inilah bahasa ya, inilah dikembangnya bahasa Melayu itu ya, tapi dalam tulisan Jawi. Okey, ini adalah contoh Raja Pedih bertarikh 29 Mac 1789 kepada Pantai Slide. Okey, dia nak beli pinang mereka. Okey, Raja Pedih ini nak beli pinang, nak beli lilin, padi dan sebagainya. Dan di akhir dengan ahwa inilah beta takrifkan izah sahabat bertambah-tambah. Dia akan mendoakan. Ini satu kelebihan. Okey, suatu kelebihan pemimpin dahulu, mereka akan terus mendoakan sahabat-sahabat di sana. Okey, next. Boleh tengok lagi ya. 3 minit, 4 minit lagi. 3 minit ya. Okey. Ini kaitan tentang orang putih di Pulau Berhala. Ini Pulau Berhala ini saya tidak pernah sampai kat sini. Nama dia Datuk Paduka Seri Indra Penghulu. Okey. Penghulu 8 Laras. Ini pun menghantar di sana. Saya tak pernah sampai tapi dia berada dalam Kepulauan Indonesia pada hari ini ya. Mereka akan maklumkan orang-orang yang berada di situlah, orang putih di situ, okey, yang diserahkan, okey, dah sampai di situ dan sebagainya. Dan dihantar juga itu. Okey, next. Ini saya tunjuk je. Okey je. Ini perkataan hutang pun ada. Itulah Kapitan Uskot. Kemudian sebenarnya Uskot ni ejaan dia. Ini kan utang, okey. Perhimpunan Order Talib. Di sini kita dapat mengenal nama-nama yang terlibat sama ada di Tanah Melayu ini atau di Kepulauan Melayu ini, masuklah di Kepulauan Sumatera itu. Nama-nama dah ada. Barangkali inilah yang mungkin dapat memberi sumber baru kepada pengkaji-pengkaji sejarah di Indonesia ataupun keseluruhan amnya di Kepulauan Melayu ini. Dia ada satu lagi. Okay, next. Reda. Ini pun ada juga. Ini pun ada satu surat. Buluh Cina. Rupanya ada satu nama kerajaan kecil dan satu tempat di sana. Okey, Buluh Cina ni di Pulau Sumatera. Jadi saya rasa kita boleh mengkaji secara bersama lah untuk mendapat berbagai maklumat ini. Yang berkaitan untuk membeli belerang, pemurah dan sebagainya. Dan mereka ni menghantar. Maksudnya hubungan ni sangat baik. Okey, next. Dan dah habis lah. Saya tunjuk aja dia punya surat-surat ini. 40320 tadi. Okey, ini surat-surat. Saya nak asal ada banyak pada saya. Kalau nak berkongsinya tidak ada masalah. Okay, next. Ini kesimpulan saya dapat lah. Jadi kalau kita dapat ni berdasar rekod ni, surat menyurat ni, kegiatan perdagangan, terhubungan sejarah ni sangat pentinglah. Aktif pada abad ke-18 dan ke-19. Dan kedua abad ni sebut adalah keadaan negeri Melayu dan juga Indonesia ni stabil. Menunjukkan bahawa hubungan kedua ni stabil. Walaupun di sana dikuasai oleh pihak Belanda, tapi hubungan tu tetap wujud. Okay, kegiatan perdagangan ni tetap wujud. Mungkin ada sedikit gangguan di sekitar Selat Melaka disebabkan penjajah tadi, tetapi okay, dia tetap wujud. Walaupun saya selalu mengistilahkan kegiatan perdagangan terutamanya semakin merosaklah dari sehari ke sehari. Mungkin kita boleh istilahkan the last burst of the flame. Dan akhirnya terus hilanglah sampai pada satu masa tu hilang sebab dah dikuasai oleh penjajah-penjajah, khususnya kalau di Indonesia itu mungkin orang Belanda, okey, Belanda, dan di Tanah Melayu ini adalah penjajah Inggeris khususnya. Tapi apa yang dapat saya simpulkan di sini ialah segala surat menyurat ini adalah rekod penting, yang perlu kita ketengahkan, okay, yang perlu kita kongsi bersama antara pengkaji-pengkaji sejarah di kedua negara tersebut. Itu kesimpulan saya. Terima kasih semua. Wow. Boleh ke di Ang Indah shutdown dulu? Okey, menarik sekali. Memang kalau tokoh pakar sejarah dah cakap ni, kita telah membawa fikiran kepada zaman-zaman dahulu kala yang sudah langka. Okey, kita pergi terus ke question answer ya. Saya sudah melihat sejumlah pertanyaan, tetapi selalu kita mengambil 2 orang saja pada masa yang terhad. Terutama awal dulu kepada Pak Ezik Firmansyah dari Putri dan Nur.
panggilannya ini nickname ya. Jadi Pak Ezik menarik sekali ya sejarah Banten. Saya sebenarnya bapak saya katanya dari Banten, tapi saya nggak pernah dengar nih. Oke, jadi dia berkata begini, dahulu Banten merupakan salah satu kesultanan yang berjaya di Nusantara, baik dalam perdagangan maupun kekuatan bala tentaranya. Apa sebenarnya penyebab kehancuran Kesultanan Banten? Apakah ada pelajaran penting atau lesson learned dari keruntuhan Kerajaan Banten untuk kami yang muda-muda sekarang mengambil pelajarannya? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua dari Nur, Sultan Ageng Tirtayasa adalah sosok yang membuat Kerajaan Banten mengalami kemajuan yang luar biasa. Nilai-nilai karakter apa sebenarnya yang beliau tinggalkan? Dan apakah karakter tersebut masih dapat kita lihat atau temui di Provinsi Banten saat sekarang ini? Nah, itu pertanyaan dua saya pilihkan untuk Pak Ezik ya. Sekarang untuk N. Ibrahim Ahmad. Sungguh menarik tadi sharing Dr. Ibrahim mengenai sejarah Melayu. Kata Rosita, dia pun bertanya, apa saja sebenarnya peninggalan sejarah kerajaan Melayu yang masih dapat kita banggakan sampai saat ini? Apa sebab banyak kerajaan Melayu mengalami kemunduran padahal dahulu mereka berjaya? Itu pertanyaan untuk Ibrahim yang pertama. Yang kedua dari Dwi. Saya pernah membaca sekali waktu surat dari Raja Johor Riau, Abdul Jalil Shah IV, yang berkuasa 1699 hingga ke 1720, kepada Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck. Terkait dengan VOC. Jadi bagaimana sebenarnya VOC ini kemudian bisa runtuh juga, padahal dia sangat berkuasa pada masa itu. Itu pertanyaan dari Dwi. Jadi dua itu saja yang saya ambil masing-masing. Kita dengar dari Pak Ezik dulu dalam 5 menit untuk dua pertanyaan tadi. Sila. Ya, terima kasih Pak Reja. Ya, jadi penyebab Banten ini runtuh ya, yaitu pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, jadi Sultan Ageng Tirtayasa ini selain memajukan juga ternyata meruntuhkan Kesultanan Banten itu sendiri. Ya. Nah, jadi Sultan Ageng Tirtayasa ini berkuasa yaitu setelah Belanda itu memulai taktik ya, ingin menghancurkan Banten dari dalam, yakini ingin menghasut Sultan Haji. Jadi Sultan Haji itu disebut dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Ya. Nah, kemudian Belanda ini ingin mengadu domba Sultan Haji dengan ayahnya. Mereka menyebarkan isu bahwa orang yang akan menjadi pewaris tahta Banten selanjutnya yaitu Pangeran Purbaya, saudara Sultan Haji itu sendiri. Nah, padahal masa Kesultanan Sultan Agung Tirtayasa itu belum berakhir pada masa kepemimpinannya, sehingga Belanda membuat isu bahwa Sultan Agung Tirtayasa ini akan digantikan secara cepat oleh saudaranya sendiri, yaitu Pangeran Purbaya. Nah, ternyata itu hanya isu. Nah, sehingga kemarahan Sultan Agung Tirtayasa itulah yang akhirnya lama-lama perekonomian ya, kemudian politik sudah tidak lagi kondusif, sehingga runtuhnya Kesultanan Banten pada saat itu, yaitu peralihan antara Sultan Agung Tirtayasa dengan penerusnya selanjutnya gitu ya. Nah,
nilai karakter ya, nilai karakter Sultan Ageng Tayasa ya saat memimpin pertama adalah Sultan Ageng Tayasa itu adalah sosok ya pemimpin Kesultanan Banten yang tangguh gitu ya. Dia bisa menghadapi ya artinya menghadapi mulai dari politik ya, ekonomi. Nah, tapi kelemahan Sultan Agung Tayasa itu dia tidak suka untuk dihasut gitu. Nah, atau dijatuhkan gitu. Atau istilahnya ada di dalam pemerintahannya itu memiliki iri hati atau dengki terhadap kepemerintahannya pada saat itu. Nah, sehingga Sultan Agung Tayasa lebih senang berdemokrasi istilahnya gitu ya Pak ya, saat ini. Berdemokrasi, saling menguatkan, membantu satu sama lain dibandingkan memfitnah, iri, dengki terhadap masa-masa kepemerintahannya. Itu pada saat itu Banten maju ya karena peran Sultan Agung Tirtayasa ini yang tangguh gitu ya, memperjuangkan politik ya, meskipun dikenal itu sekarang Banten itu dikenal dengan politik dinasti gitu ya. Nah, politik dinasti itu sebenarnya sudah peninggalan Banten pada masa-masa kerajaan di Banten. Nah, itu terbukti mulai dari Sultan Maulana Hasanuddin, ayahnya, kemudian Sultan Agung Tayasa dan seterusnya. Nah, itu adalah politik dinasti yang memang masih sekarang ini merajalela di Banten gitu ya. Nah, sehingga itu merupakan salah satu peninggalan Banten yang memang politik dinasti itu artinya politik dari saudara-saudara atau keluarganya saat pemerintahan gitu ya. Nah, itu hal yang utama gitu ya, hal yang lemahnya Sultan Agung Tayasa, tapi karakter yang ditumbuhkan untuk generasi sekarang itu ya Sultan Agung Tayasa itu adalah tangguh gitu ya. Yang kedua, Sultan Agung Tayasa itu selalu jujur gitu ya. Nilai-nilai keislaman selalu ditanamkan dalam pemerintahannya. Ya, jadi hukum-hukum Islam itu diterapkan dalam pemerintahan masa Kesultanan Agung Tayasa itu. Mulai dari pemerintahan dalam bentuk politik, ekonomi, sampai perdagangan itu menggunakan hukum Islam dalam pemerintahan Kesultanan Agung Tirtayasa ini, gitu ya. Nah, kemudian karakter yang selanjut dalam Sultan Agung Tirtayasa adalah dia amanah dalam memimpin, ya. Artinya amanah, dia dipercaya pada masyarakat Banten itu ya untuk memimpin kerajaan kebantenan pada saat itu. Nah, sehingga karakter amanah ini bisa dijadikan sebagai nilai-nilai karakter untuk generasi muda saat ini, yaitu tangguh, jujur, amanah gitu ya, dalam menerapkan berbagai bidang ilmu gitu ya, dan bidang-bidang lainnya, mulai dari politik, ekonomi, perdagangan, dan budaya. Nilai karakter Sultan Agung Tirtayasa ini bisa dijadikan pedoman ya, pedoman dan juga istilahnya sebagai role model gitu ya dalam kepemimpinan saat ini, terutama berkaitan dengan hal bidang-bidang pemerintahan dan lain sebagainya gitu ya. Ya. Oke, mungkin itu Pak dari saya. Baik. Ya. Terima kasih. Very good answer. And Ibrahim, next 5 menit. Ya, oke. Baik. Terima kasih pada yang bertanya tadi. Jadi kalau tadi disebutnya yang jatuhan atau kemunduran negeri-negeri ataupun penguasa ataupun kerajaan-kerajaan kecil Melayu itu pertama sekali mesti bermula daripada sikap kepimpinannya, pemimpinnya sendiri, ketuanya sendiri. Kalau ketuanya dah lemah, terlibat dengan pelbagai perkara yang kurang menyenangkan rakyat tidak lagi menyokong, akhirnya lama-kelamaan dia akan menjadi lemah. Okey, ini satu. Mesti bermula daripada sifat kepimpinan itu. Yang kedua yang saya selalu ambil ialah saya sebutkan tadi adalah pemikiran. Pemikiran pada pemimpin itu yang mula tidak menjaga kepentingan rakyatnya, ya, tidak menjaga kepentingan rakyatnya, kaumnya ataupun bangsanya di situ ataupun negerinya, maka lama-kelamaan rakyat juga tidak akan terus menyokong dan akhirnya mereka menjadi lemahlah. Tentera sendiri pun tidak lagi menyokong dan sebagainya. Yang ketiganya adalah strategi penjajah itu sendiri. Penjajah itu biasanya mereka datang dengan pelbagai sebab.
salah satu sebabnya dalam jangka panjang. Dalam long termnya, mereka akan berusaha untuk memiliki atau menguasai negeri tersebut. Jadi pelbagai perkara akan dibuat untuk mempengaruhi, pertama mempengaruhi pemerintahnya, yang kedua mempengaruhi rakyat agar menyokong tindakan mereka. Itu yang berlaku. Okay, itu lama kelamaan negeri. Itu sebab saya kata last burst film tadi. Jadi dia akan menyebabkan lama-lama tidak lagi mendapat sokongan rakyat, akhirnya mereka menjadi lemah. Kegiatan perdagangannya, pentadbirannya dah mula diresapi atau dimasuki atau dikuasai oleh penjajah itu sendiri. Itu 3 faktor antara yang boleh saya sebutkan ini. Mana-mana kerajaan pun akan berada dalam itu. Pergilah ke mana-mana pun kita bacalah. Mana-mana sejarah mesti bermula dengan kepimpinan itu sendiri. Walaupun ada, mungkin ada yang cuba mempertahankan, tapi dalam mempertahankan itu pasti ada yang tidak betulnya. Ada orang yang menjadi api dalam sekam, ataupun mereka akan menjadi orang yang tali parut, kalau istilahnya di sini ya, menjadi tali parut kepada orang penjajah, atau di Indonesia Belanda, ataupun di Tanah Melayu ini adalah penjajah Inggeris. Itu soalan saya. Yang kedua tadi adalah kaitan dengan terkaitnya pesanan Johor dalam perjanjian dengan VOC ataupun Belanda ini, sebuah syarikat Belanda. Kita sedia maklum, sama ada Inggeris ataupun Belanda lebih kurang sama je bagi saya. Kalau di Indonesia ini, bagaimana terkaitnya, kita perlu ingat, tadi saya ada sebutkan, bagaimana Johor dan Kesultanan Riau. Ya, sebenarnya hubungan dengan Johor ni dah lama. Itu dulu dipanggilnya Kesultanan Johor Lama. Ya, Johor Lama Alauddin, Sultan Alauddin III itu ya, yang menandatangani perjanjian itu. Sebenarnya dah lama hubungan itu. Kenapa berlaku hubungan itu? Pertamanya ialah Johor ini ingin mendapat iktirafan itu dia tak nak ganggu. Mereka nak tawan semula Melaka daripada Portugis itu. Itu sebab dia buat perjanjian. Dan memang Melaka berjaya ditawan, diambil alih oleh pihak Belanda tu dengan pertolongan Johor sebenarnya. Jadi ini pun perlu pengkajian yang lebih menarik lagi. Siapa sebenarnya yang mendorong penglibatan itu? Itu pun menarik juga. Barangkali Pak Aziz boleh melihat selepas ini. Ya, menarik. Siapa yang sebenarnya? Jadi Belanda melawan Melaka. Tapi akhirnya sepatutnya Johor yang dapat semula, tapi tidak. Jadi hubungan itu dah lama. Jadi kalau ada surat-surat selepas itu pun, mereka ini lebih bersifat kepada keselamatan kerjasama dari aspek perdagangan. Samalah yang saya sebutkan tadi. Terkaitnya adalah disebabkan kepentingan kegiatan perdagangan. Dan perdagangan inilah yang menyebabkan kuasa ataupun kedudukan raja-raja itu terus kukuh, ya, terus dapat sokongan daripada rakyat. Kalau tidak ada sumber, bagaimana kerajaan itu akan hidup? Ini satu persoalannya. Jadi mau tidak mau terpaksalah berbaik-baik dengan penjajah ini, walaupun Belanda itu sendiri. Jadi kalau kita nak kaitkan mengapa ini berlaku, dan sebenarnya hubungan ini dah lama. 1600 saya ingat dah ada. Ada banyak, berapa surat lah. Banyak surat sebenarnya dengan Kesultanan Melayu Johor ini ya. Mungkin boleh dibincangkan secara detail oleh pengkaji-pengkajinya dalam bidang ini nanti. Itu saja jawapan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Very smart answer. Sebelum kita sebelum kita